Maria. Setelah kemarin aku ngebahas nih untuk base makeup di tahun 2022, sekarang saatnya aku akan ngebahas base skincare di tahun ini. Ini adalah beberapa skincare yang udah aku pakai, bahkan aku sampai repurchase lagi karena memang sebagus itu. Tapi memang untuk skincare-nya nggak terlalu banyak ya, karena aku sudah memutuskan kalau misalnya udah cocok, aku tuh kayak mau beli itu-itu aja. Secara untuk hasilnya juga kelihatan ya di wajah aku, nanti aku akan kasih tunjuk before afternya. So, permasalahan kulit aku karena memang tipe kulitku tuh normal tuh oily, biasanya tuh sekitaran jerawat. Udah gitu noda-noda bekas jerawat dan juga noda yang ada di pipi. Mungkin kalau kalian udah ngikutin channelku lama, kalian udah tahu ya. Udah gitu juga karena umur aku udah nggak muda lagi 30-an, jadi aku juga memakai beberapa skincare anti-aging. So, buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video rekomendasinya. Oke, jadi aku akan bagi aja nanti di morning skincare rutin dan juga night skincare rutin, karena memang ada sedikit perbedaan nanti untuk beberapa produknya. Tapi ada yang sama juga sih. So, aku akan mulai step by stepnya aja biar nanti nggak ada yang kelewat ya. Pertama pastinya untuk sabun cuci muka, sebenarnya sih di tahun 2022 ini aku nggak terlalu banyak mencoba sabun cuci muka. Tapi yang selalu aku pakai ini masih ya, aku setia dengan yang Senka Perfect Whip Acne Care. Ini kalau aku lagi ada jerawat, tapi kalau misalnya lagi nggak ada jerawat, aku akan pakai yang Senka Perfect Whip Berry Bright. Jadi ini kayak yang untuk mencerahkan gitu. Karena memang menurut aku kalau misalnya lagi nggak ada jerawat kan ya udah kita perlu membersihkan aja. Dan setelah menggunakan yang Berry Bright ini tuh hasilnya kayak muka kelihatan lebih bersih dan juga kayak berasa lebih cerahan sih menurut aku. So ini masih menjadi yang sering aku pakai, tapi untuk kemarin akhir-akhir tahun aku juga nyoba salah satu sabun cuci mukanya dari Skintific yang 5X Ceramide Facial Wash-nya yang kayak gini. Aku nggak bisa nunjukin karena kebetulan itu tuh kemarin ketinggalan juga waktu aku pulkam. Jadi di sini aku ceritain aja ya, untuk sabunnya itu tuh sama sekali nggak ada baunya, udah gitu gentle banget, nggak terlalu banyak busanya. So aku suka, apalagi kalau misalnya aku lagi jerawatan atau breakout, biasanya tuh aku pakai sabun cuci muka ini atau yang Senka. Jadi kayak ganti-gantian aja. Aku juga udah pernah review lengkap sih untuk si sabun cuci mukanya ini. Jadi tuh aku ngebahas untuk serangkaian Skintific yang 5X Ceramide ya. Kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung klik aja linknya di atas sini. Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan seperti ini ya untuk kondisi wajah aku setelah cuci muka. Terus sekarang aku akan lanjut ke step yang tidak pernah aku skip kalau misalnya aku menggunakan skincare, yaitu toner. Toner di sini sebenarnya aku nggak terlalu banyak nyobain toner, tapi ada favorit aku nih udah dari lama, yang Madagascar Centella Toning Toner. Ini tuh sebenarnya udah lama banget, tapi aku selalu suka, sudah masuk ke package kedua yang sudah mau habis juga. Padahal ini tuh isinya gede banget, karena memang menurut aku ini tuh bener-bener kayak air aja, nggak ada baunya dan cepet meresap. So sebenarnya sih ini bisa dipakai dalam kondisi muka kalian yang lagi breakout, tapi biasanya kalau misalnya lagi kondisi biasa aja nggak masalah kalau misalnya kalian mau pakai. Dan pastinya bisa dipakai di kulit sensitif. Tapi di sekitar pertengahan menjelang akhir tahun, aku nyobain toner yang ternyata ini juga jadi favorit aku. Jadi ini adalah dari produknya Skintific 5X Ceramide Soothing Toner. Tadi setelah facial wash-nya aku juga suka sama tonernya. Ini udah packaging ke 1, 2, dan ini yang terakhir 3. Aku baru aja beli, ini masih penuh. Karena memang sesuka itu. Pastinya dengan kandungan 5X Ceramide ini bagus untuk memperkuat skin barrier. Udah gitu menenangkan kulit juga. Jadi cocok buat kalian mungkin yang lagi breakout atau lagi mau gejala berjerawat gitu. Karena kemarin aku sempat pakai juga ya di dalam kondisi aku yang lagi kayak mau tumbuh jerawat kemerahan di dagu seperti biasa. Nanti aku akan kasih tunjuk untuk hasilnya seperti apa. Yang pasti untuk tonernya ini dia juga secair itu. Udah gitu nggak ada baunya. Menurut aku sih nyaris nggak berbau sih, seger aja. Dan sekalian aku akan aplikasikan di wajah aku ya. Biasanya sih aku ambil secukupnya, beberapa tetes gitu di tangan. Setelahnya diratakan di telapak tangan biar nggak netes-netes, barulah diaplikasikan ke wajah. Ya kalian bisa aplikasikan aja sama kayak kalau misalnya menggunakan hydrating toner. Karena memang setahu aku ini bukan yang exfo ya. Jadi biasanya sih aku menggunakan tangan seperti itu. Terus selanjutnya di tap-tap ringan seperti biasa untuk membantu penyerapannya ke kulit. Karena memang teksturnya cair, ini tuh bener-bener cepet banget ngeresepnya sih. Dan hasilnya seperti ini setelah menggunakan toner, pastinya kulit jadi berasa lebih lembab, udah gitu kelihatan agak glowy gitu nggak sih? Karena memang salah satu fungsi toner ini untuk mempersiapkan wajah sebelum menggunakan skincare selanjutnya. Yes, kalau udah kayak gini, barulah sekarang aku akan masuk ke step serum. Ini adalah serum kecintaan aku juga, masih dari series yang sama, Skintific 5X Ceramide Berry Repair Serum.
Yes, aku sampai sudah menghabiskan 3 botol ya. Dan ini package keempat baru aja aku beli dan masih penuh. Karena memang sesuka itu, kandungannya masih 5X Ceramide, 5 tipe ceramide yang berbeda. Ini tuh bisa memperkuat skin barrier, sekaligus mengatasi permasalahan kulit kalau misalnya lagi breakout. Karena ada centella asiaticanya juga, ini sekalian aku aplikasikan ya. Dari segi teksturnya dia kayak kelihatan kental, tapi sebenarnya tuh waktu diratakan kayak langsung lumer aja gitu di wajah. Langsung akan aku ambil aja sekitar 3 pump dan setelahnya aku aplikasikan ke sisi kanan wajah aku dulu. Tuh waktu diaplikasikan di wajah tuh kayak langsung leleh dan perlahan dia nanti akan menyatu ke kulit. Dan salah satu yang aku suka dari serumnya ini juga wanginya, bener-bener kayak seger, fresh aja gitu waktu dipakai di wajah. Terus setelah udah merata ke seluruh permukaan wajah dan leher, seperti biasa tap-tap ringan ya biar penyerapannya bisa maksimal ke kulit. Dan untuk si serumnya ini ngeresepnya juga cepet sih menurut aku. Kenapa aku suka untuk series yang 5X Ceramide ini? Karena memang setelah menggunakan serangkaiannya itu kayak aku tuh di pertengahan tahun ini tuh jarang banget jerawatan. Kayak misalnya lagi PMS, mau muncul jerawat kemerahan nih kayak yang aku kasih tunjuk tadi. Nanti ujung-ujungnya kalau aku udah rutin pakai serangkaiannya itu kayak udah langsung hempas aja. Aku akan langsung kasih tunjuk aja yang terbaru nih di dagu aku sebelah kiri ya. Kemarin sempat kemerahan mau muncul jerawat. Sekarang sudah hempas aja, kayak nggak jadi muncul dan calming aja untuk kulitnya. Karena memang dia bisa memperkuat skin barrier, ini juga bagus buat kalian yang sering ada aktivitas di luar ruangan. Kayak aku kan biasanya kemana-mana naik motor. Jadi kayak misalnya kita kena debu, polusi, radikal bebas, itu kayak kulit tuh lebih tahan banting gitu menurut aku sih. Karena dari situlah aku jadi jarang jerawatan. Tapi kadang kalau misalnya memang sudah muncul jerawat, menurut aku ini juga ngebantu kayak ngempesin atau jadi cepat kering sih menurut aku. Pastinya setelah menggunakan serum ini hasilnya di wajah aku kulit jadi berasa lebih lembab lagi. Sekarang aku akan masuk ke serum kedua yang biasanya aku layer nih di pagi hari dengan si 5X Ceramide, yaitu adalah yang terbarunya nih, Skintific Sim White 377 Dark Spot Eraser Serum. Yes, ini juga sudah package kedua. Aku akan kasih tunjuk nih. Karena memang ada efeknya di wajah aku. Seperti kalian tahu, mungkin kalau yang udah ngikutin channel aku dari bertahun-tahun tuh aku udah berjuang banget menghilangkan noda-noda yang ada di sekitaran pipi aku. Karena memang itu kayak noda yang dulu akibat kena sinar matahari waktu aku nggak pakai sunscreen, jadi udah bertahun-tahun banget. Dan menggunakan ini, aku langsung akan kasih tunjuk aja ya. Dari segi teksturnya dia ini sebenarnya lebih cair daripada yang 5X Ceramide. Tapi waktu diaplikasikan ke wajah itu rasanya kayak lebih tebel gitu. Dan kayak licin-licin gitu waktu dipakai di awal. Terus kalian bisa lihat di sisi kanan wajah aku yang aku aplikasikan langsung kayak berasa lebih lembab basah dibandingkan yang sisi kirinya. Dan BTW ini juga enak banget wanginya nih. Ini kayak wangi-wangi bunga kalau aku nggak salah sih. Fresh, seger aja, agak sedikit beda sih sama yang tadi. Tapi masih nyaman dipakainya di wajah. Tapi memang bisa dibilang karena ini teksturnya lebih thick daripada yang sebelumnya, kayak ngeresepnya tuh butuh waktu lebih lama. Mungkin sekitar 1-2 menitan kita tunggu sampai meresap dulu. Dan aku bakal kasih tunjuk nih di bagian noda-noda aku yang ada di pipi ya. Kalau untuk bekas jerawat ini udah juara juga, bisa langsung menghilangkan dalam beberapa hari. Tapi kalau untuk fleknya, nih before afternya kelihatan sudah pudar juga ya tuh di pipi aku. Nggak cuman mencerahkan aja, tapi bener-bener memudarkan untuk nodanya. Seneng banget, itulah kenapa aku beli lagi nih yang kedua. Karena memang menurut aku dengan harga yang masih relatif terjangkau kayak 130-an, itu ada hasilnya gitu. So aku nggak sabar pengen pakai rutin-rutin lagi, nanti semoga aja bener-bener bisa hempas sih untuk nodanya. Sebenarnya untuk serumnya yang sering aku pakai dan sudah lama itu yang 2 tadi, tapi ada satu serum lagi nih yang terbaru kemarin dari Scarlett, si Power Serum yang ada kandungan THD ascorbate-nya. Dia ini 50 kali lebih powerful daripada vitamin C biasa. Kemarin aku sengaja stop yang si Skintific-nya. Aku pakai ini untuk menghilangkan bekas jerawat aku yang ada di dagu. Dan ternyata yes, ini juga bekerja sih. Menurut aku dia bisa memudarkan tuh bekas-bekas jerawatnya. Dalam waktu kayak sekitar semingguan lebih, hampir 2 mingguan sih, agak lebih lama dibandingkan yang Skintific ini. Tapi aku suka karena dari segi teksturnya itu dia memang agak berat. Tuh kelihatan agak kental, cuman setelah diratakan cepet banget meratanya di kulit. Jadi kayak nggak lengket juga, cepet meresap. So bisa dijadikan salah satu referensi juga. Kalau misalnya kalian pengen menghilangkan bekas-bekas jerawat, tapi kalau untuk noda-noda yang flek itu sih belum terlalu signifikan untuk hasilnya.
masih aku rekomendasikan yang dari Skintific ini. Tapi BTW ya, dulu aku pernah pakai juga nih Skintific yang sebelum Sim White. Ini namanya 10% Niacinamide Brightening Serum. Ini botol yang lamanya dan aku juga udah beli package kedua nih botol yang ini. Menurut aku ini juga ada hasilnya di wajah aku untuk mencerahkan dan meratakan warna wajah. Tapi kalau untuk noda-nodanya kayak kurang maksimal gitu loh. Akhirnya aku nyobain yang Sim White-nya tadi. Terus ada lagi nih serum yang juga sesekali aku pakai kalau aku pengen efek yang glowing gitu di muka, adalah dari Scarlett yang Glow Toning Serum. Ini salah satu andalan juga kalau misalnya kalian pengen muka tuh kelihatan yang glowing banget. Cuman untuk kalian yang punya tipe kulit berminyak sih, aku nggak tahu bakal cocok atau enggak. Karena memang nih, aku akan kasih tunjuk aja ya efek glowingnya. Sebenarnya sih ini yang menurut aku agak kekurangan sih, untuk ngambilnya tuh agak susah gitu. Jadi kita harus sabar. Pertamanya sih harus dipencet-pencet dulu sampai produknya bisa keangkut, karena ini produknya tuh kental banget. Cuman walaupun kental nih, efek glowingnya nggak main-main sih. Tangan aku langsung kelihatan glowing aja kalau menggunakan glow toning serumnya ini. Cocok kalau kalian pengen serum yang dia tuh melembabkan sekalian memberikan efek yang glowing banget di muka. Dan sekarang kalau udah selesai menggunakan serum, aku akan masuk ke moisturizer nih biasanya. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, kalian pasti tahu moisturizer apa yang aku pakai. Yes, masih dari Skintific juga. Nggak tahu kenapa memang series yang Ceramide ini aku suka nih. Yang 5X Ceramide Berry Repair Moisture Gel. Malahan ini pertama kali yang membuat aku suka dengan yang series 5X Ceramide. Dan aku udah habis berjar-jar, nggak kehitung sih, mungkin sekitar 5-6 jar. Karena memang ini tuh nggak cuma aku yang pakai, suami aku juga pakai. Jadi daripada aku beli setiap bulannya, akhirnya aku memutuskan beli yang besarnya juga. Dan menurut aku ini juga cocok dipakai untuk cowok, karena memang moisturizernya ini teksturnya aku akan kasih tunjuk ya. Dia itu bentuknya tuh kayak semi gel gitu. Jadi bener-bener ringan, walaupun awalnya agak kental, cuman setelah diratakan ke kulit tuh bener-bener langsung lumer aja. Ini aku pakai di wajah aku ya. Pastinya untuk wanginya aku juga suka, seger. Ini mirip sih serumnya tadi. Dan langsung akan aku pakai di wajah aku yang sebelah kanannya. Bener-bener tuh setelah diaplikasikan langsung berasa lembab banget. Lebih lembab sih daripada serum dan tonernya tadi. Karena memang teksturnya di awal agak lebih tebal gitu rasanya di wajah. Dan setelahnya aku langsung akan ratakan juga di sisi kiri wajah aku sampai ke leher. Kenapa aku bilang cocok buat cowok? Karena kan biasanya cowok tuh nggak suka yang hasilnya tuh terlalu berminyak atau berat gitu di wajah. Yes, ini enggak banget. Moisturizernya tuh cepet ngeresepnya. Udah gitu finishnya di muka itu kayak lembab yang biasa aja, tapi glowingnya kelihatan juga masih natural. Jadi nggak akan membuat kesan muka berminyak juga. So, untuk moisturizernya ini memang cocok dipakai untuk semua tipe kulit, mau kulit yang berminyak, kering, normal, sampai ke sensitif. Karena memang dipakai di wajah tuh nggak ada efek muka yang berminyak, malahan kelihatan yang lembab sehat. Sebenarnya udah selesai sampai di step ini, aku biasanya langsung menggunakan sunscreen aja. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen nih menggunakan day cream ataupun night cream, aku lagi pakai punyanya Scarlett yang Brightly Ever After Cream. Ini ada night dan juga day creamnya. Atau produk yang kedua yang juga kadang-kadang aku pakai kalau aku lagi pengen, yaitu dari Bening Skincare nih yang Brightening Day Cream dan juga Night Creamnya. Aku akan kasih tunjuk langsung aja diaplikasikan di wajah separuh-separuh biar kalian tahu kenapa aku suka. Yang pertama ini dari Scarlett dulu yang day creamnya ya. Ini dari segi teksturnya dia krim kental seperti itu, tapi bener-bener waktu aku ratakan, dia tuh kayak cepet aja ngeratanya. Tuh, aku akan pakai aja di sisi kanan wajah aku, total lumayan banyak ya. Setelahnya aku ratakan menggunakan jari aja dan bener-bener secepat itu. Kalian gak usah takut susah diratakan ataupun ngeblok, nggak sama sekali, langsung nyatu aja dengan kulit. Dan efek yang kerasa pertama itu pastinya wajah jadi kelihatan lebih lembab kalau aku pegang-pegang. Setelahnya juga kelihatan cerahan. Aku akan kasih tunjuk before afternya yang sebelah kanan lebih cerah fresh aja ya mukanya kalau menggunakan day creamnya Scarlett ini. Tapi nggak ada efek jadi lengket ataupun berat, rasanya sih nyaman-nyaman aja. Sekarang aku akan bandingkan dengan Benings yang day creamnya di sisi kiri wajah ya. Aku juga suka karena memang dia tuh nih dari warnanya dia agak lebih pinkish karena ada efek brightening-nya. Dan lebih padat dibandingkan yang Scarlett tadi. Jadi waktu diaplikasikan di muka tuh kayak dia lebih keset aja. Pastinya kalau tekstur seperti ini nggak usah dipertanyakan, dia juga akan cepat ngeratanya dibandingkan yang Scarlett tadi. Tapi efeknya sama aja. Menurut aku sih wajah jadi lembab, udah gitu juga glowy. Dan pastinya cerahan juga.
Tapi memang seringannya sih kalau misalnya aku udah menggunakan day cream, aku nggak pakai moisturizer. Tapi kalau aku udah pakai moisturizer, aku nggak menggunakan day cream karena kayak berstep-step lumayan lama nanti ya nunggu ngeresepnya. Terus kalau udah yang terakhir untuk mengunci semuanya, apalagi ini kan skincare untuk pagi hari ya, penting menggunakan sunscreen. Ini juga tidak pernah aku skip karena memang udah ada efeknya tadi di wajah aku. Kalau nggak pakai sunscreen tuh akan cepat muncul noda-noda di wajah. Yang jadi favorit aku di tahun 2022 masih dari Skintific, lagi-lagi 5X Ceramide Serum Sunscreen. Jadi sebenarnya ada juga yang dari Something, tapi setelah aku nyobain yang ini kayak lebih ringan si Skintific ini sih. Akhirnya aku sudah beli ini package ketiga. Terus ini yang package 2 yang udah habis. Karena memang aku akan kasih tunjuk aja ya dari segi teksturnya. Ini aku ambil 2 ruas jari biasanya. Dan di situ sih dia lumayan kental ya. Cuman setelah diaplikasikan di wajah lagi dan lagi kayak langsung leleh aja. Tapi kalau dibandingkan dengan varian yang lainnya, untuk si serum sunscreen ini kayak paling kental gitu teksturnya. Cuman tetap ya gampang diratakan, udah gitu kita harus tunggu dulu sampai bener-bener ngeresep kayak sekitar 1-2 menitan gitu. Di sini kelihatan ya muka aku before afternya setelah menggunakan skincare. Pastinya berasa lebih lembab kalau dipegang, udah gitu juga glowy natural. Dan udah siap deh setelahnya menggunakan makeup, karena dengan kondisi yang udah lembab kayak gini tuh ngefek banget. Nanti makeup yang kalian pakai akan lebih menempel, udah gitu juga hasilnya akan lebih natural, nggak gampang crack juga kalau misalnya tipe kulit kalian kering. So, base skincare yang melembabkan kulit itu bener-bener penting sih kalau misalnya kalian pengen makeup kalian lebih tahan lama. Dan sekarang masuk ke night skincare rutin ya. Jadi ini di malam harinya, biasanya kalau untuk tonernya sih aku nggak berubah, pakai yang tadi 5X Ceramide Soothing Toner. Lanjut untuk serumnya ini aku juga pakai di malam hari yang 5X Ceramide Berry Repair serumnya. Jadi ini aku pakai pagi dan malam. Dan untuk serum selanjutnya aku random, biasanya aku pakai bergantian. Kalau misalnya untuk noda, sebenarnya aku awalnya pakai yang Sim White ini aja. Nah, di malam harinya nih aku pakai dari La Coco yang Dark Spot Essence-nya juga yang seperti ini. Ini pasti udah banyak banget dari kalian yang tahu dan pakai. Dulu awal banget aku pakai itu dia ngefek memudarkan noda-noda yang ada di wajah aku. Jadi kemarin kayak ngide-ngide aja, di pagi harinya aku menggunakan yang Skintific Sim White 377 dan di malam harinya menggunakan yang Dark Spot Essence-nya ini. Karena memang untuk saran pemakaiannya sih serumnya ini baik dipakai di malam hari aja. Oh ya, kalau dilihat dari segi teksturnya sebenarnya untuk yang La Coco ini kayak lebih kental gitu menurut aku. Tapi nggak masalah, tetap nyaman-nyaman aja waktu diratakan di wajah. Dan untuk ngeresepnya lebih lama, biasanya sih aku tunggu 3-4 menitan karena kan memang teksturnya kayak lebih tebal gitu. Dan setelahnya barulah aku masuk ke night cream atau moisturizer. Tapi kalau misalnya aku nggak pakai itu, aku juga lagi nyobain nih produk retinol dari Skintific. Karena memang kan retinol bagus untuk anti-aging. Di sini yang aku coba adalah Skintific Gentle Air Retinol Renewal Serum yang seperti ini. Untuk kandungannya sebenarnya sama 5X Ceramide, tapi dia ada 3D peptides yang pastinya bagus untuk bisa mengenyalkan kulit, menyamarkan kerutan-kerutan yang ada di wajah. Dan kenapa aku memilih ini? Karena memang dari segi teksturnya ini juga lumayan cair nih untuk ukuran retinol, hampir mirip dengan yang Sim White tadi. Bener-bener langsung membuat kulit terhidrasi dan super glowy juga. Jadi biasanya kalau aku udah menggunakan retinol ini, aku nggak menggunakan serum-serum yang lainnya. Karena aku merasa sih ini udah multifungsi, bisa melembabkan kulit, udah gitu waktu dipegang kulit juga jadi kenyal-kenyal. Dan masih efek lainnya tuh dia bisa menyamarkan garis-garis halus yang ada di wajah. Tapi memang aku pakainya belum terlalu lama ya, jadi aku belum bisa ngomong banyak. Cuman karena memang dia ini cepat meresap, wanginya juga enak, udah gitu juga di wajah tuh ringan aja, nggak terlalu berat. Jadi ini menjadi salah satu retinol favorit aku sih di tahun 2022 ini. Bahkan efeknya setelah bangun di pagi harinya, kulit aku tuh nggak berasa kering, waktu dipegang tuh masih lembab dan juga halus. So mungkin nanti aku akan update lagi ya setelah aku habis satu piece ini hasilnya seperti apa di kerutan-kerutan wajah ataupun tekstur wajah aku. Pastiin subscribe kalau kalian belum subscribe dengan klik tombol subscribe dan juga notifikasinya.
biar kalian tahu ya kalau nanti aku buat video update-nya. Step selanjutnya sama kayak di pagi hari, kalau misalnya udah selesai pakai semuanya, aku biasanya pakai moisturizer ini aja yang 5X Ceramide dari Repair Moisture Gel. Karena memang moisturizernya ini bener-bener juga bisa mengunci seluruh skincare-nya dan melembabkan kulit juga. Jadi kayak mau dipakai pagi hari atau malam hari sih nggak masalah banget, sama-sama bisa menghidrasi kulit. Tapi kalau misalnya tadi aku pakai serumnya La Coco yang ini ya, Dark Spot Essence, aku biasanya sih masih lanjut lagi, misalnya pengen pakai krim malam. Sama dengan yang pagi tadi ya, aku bisa pakai yang Scarlett ini, Pretty Ever After Cream Night-nya, atau pakai dari Bening juga nih yang night creamnya. Jadi kayak gonta-ganti aja. Karena memang dua-duanya menurut aku efeknya juga dia bisa melembabkan, cepat ngeresepnya. Dan BTW untuk night creamnya yang dari Bening Skincare ini juga bisa sekalian mengatasi permasalahan anti-aging, kayak misalnya kerutan-kerutan di wajah, terus tekstur wajah juga, dan lain-lain. Yap, so tadi untuk produk-produk skincare yang aku pakai di sepanjang tahun 2022 ini, ada yang memang aku temukan di tahun ini, ataupun di tahun-tahun lalu, tapi masih jadi favorit aku. Untuk semua produknya cocok di wajah aku, bahkan ada beberapa yang aku sudah repurchase ya. Dan kalau kalian penasaran aku beli di mana, semuanya udah aku tulis di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi skincare juga kalau misalnya nih kalian punya tipe kulit yang sama kayak aku, atau permasalahan kulit kalian juga sama kayak aku. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!